Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan renungan pada hari ini. Sebelum mulai renungan pada hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang kami kasihi dan kami hormati, terima kasih atas berkat rahmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami semua anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan pada hari ini, Bapa. Berkati kami semua anak-anak-Mu ini, Bapa, agar kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Juga berkati kami supaya kami anak-anak-Mu semakin rajin untuk mendengarkan renungan serta mengambil poin-poin penting dari setiap renungan yang akan kami dengar, agar bisa berguna bagi kehidupan kami, ya Bapa. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu kami semua telah berdoa. Haleluya, amin. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membawakan tema renungan pagi hari ini dengan judul Perkuat Iman dengan Menebalkan Temboknya. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena akhir-akhir ini saya lagi membaca tentang kitab Wahyu, dari kitab paling terakhir dalam Alkitab ya. Dan saya banyak merasa bahwa kitab Wahyu ini juga perlu untuk direnungkan untuk kita semuanya. Kan juga jarang-jarang ada orang yang membawakan dari kitab ayat-ayat dari kitab Wahyu tersebut. Kan biasanya ada kebanyakan di Matius, Amsal, juga Markus dan lain-lainnya. Oke, sekarang kita lanjut. Lalu sekarang kita semua baca dari Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai dengan 18. Yang berkata demikian. Ayat yang ke-17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Oke, sekarang saya ingin bertanya kepada kalian semua, teman-teman semuanya, saudara-saudara seiman kita yang mendengarkan renungan pagi ini. Apakah kalian dalam hati kecil kalian masih sedikit meragukan Tuhan Yesus, atau iman kalian sedikit goyah? Coba kalian simak baik-baik ayat yang tadi. Tuhan di situ juga sudah menegaskan bahwa Dia adalah awal dan yang akhir, dan Dia juga memegang kerajaan kunci maut. Nah, di situ juga dari ayat sebelumnya, bahkan Tuhan Yesus pun sudah menegaskan juga bahwa Dia adalah dari Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8, bahwa Tuhan berkata, "Aku adalah Alfa dan Omega." Kenapa saya sangat ingin ya pada hari ini menyampaikan ayat-ayat dari kitab Wahyu? Karena mungkin kalian semua teman-teman yang menonton pada belum merasakan atau belum mengetahui bahwa iblis telah memasuki kawasan-kawasan dari anak-anak muda, golongan-golongan anak muda. Contohnya seperti yang sekarang mungkin berita-berita yang mungkin nggak viral, tapi ada contohnya kayak gereja satanik ataupun ya seperti itulah. Dan mereka juga dalam suatu pergumulan itu memang mereka sangat peduli dan care terhadap sesama kita, kayak peduli seperti orang biasa, kayak mencontohkan banget gitu loh Alkitab, pengajaran kasih dari Tuhan Yesus itu. Tetapi kalau kalian sudah terjerumus dalam jalan yang salah, kalian juga harus
tahu dan juga harus berdoa, bertanya kepada Tuhan, apakah pergumulan-pergumulanku ini sudah benar atau sudah di jalan Tuhan gitu loh. Contohnya kayak sekarang banyak marak kayak musik metal underground, ya kan. Di situ juga banyak sepertinya, saya tapi nggak mau ngejudge ya, banyak anak-anak yang kayak di hari Minggu, bahkan hari Sabat Tuhan atau hari-hari, kebanyakan hari Minggu, saat saya selalu dapat kiriman dari teman saya, tapi teman saya ini Muslim, ya gitu, dapat jadwal dan juga tawaran untuk ikut ke itu apa itu underground, ya itu band metal tapi dia posisinya di hari Minggu gitu, terus juga malam. Kan ya gimana ya, saya kan juga merasa kayak kok acara-acara gini selalu hari Minggu ya, gini. Terus akhirnya setelah itu sudah lama, akhirnya saya penasaran kan, nggak tahu kenapa tiba-tiba penasaran ingin baca kitab Wahyu. Nah habis itu kan saya nemu ayat-ayat ini kan. Nah terus pikiran saya itu tertabrak sama kesaksian seseorang yang mengatakan bahwa kita itu harus selalu rajin membaca Alkitab. Kenapa? Karena banyak orang-orang zaman sekarang atau pergumulan-pergumulan orang yang tidak sejalan dengan jalurnya Tuhan itu membuat kita salah jalur dengan hal-hal yang sepele. Contohnya bukan sepele juga sih, ya mungkin buat mereka nggak terlalu itu ya, nggak apa, tapi itu maknanya itu berubah dari konteks yang aslinya. Contohnya dari kesaksian orang ini, dia berkata bahwa kan harusnya, ini orang yang bersaksi, kan seharusnya Bapa kami, contohnya ini dalam mengutip dalam itu ya ayat Alkitab yang dirubah oleh ajaran yang nggak benar atau sesat atau tidak jalan lurus di jalurnya Tuhan. Contohnya di ayat doa Bapa kami, doa Bapa kami itu sama mereka dirubah ayatnya yang jadi our Father jadi Eternal Father, seperti itu. Kan harusnya itu ya everlasting ya, katanya orangnya gitu, kata orang yang kesaksian ini. Kayak aku mikirnya juga, oh ya juga, kalau aku nggak baca Alkitab, kayak jarang-jarang males gitu kan, aku nggak tahu mana yang benar isi Alkitab sebelum dirubah oleh kelompok-kelompok atau sekte-sekte yang berada di jalan yang tidak benar, seperti itu. Dan akhirnya setelah saya membaca kitab Wahyu ini, saya akhirnya kayak setelah dari sehari-hari saya gitu kan, banyak yang nyambung gitu loh, yang kayak aku dulu pernah itu misalnya mendengarkan ini, semuanya itu kayak buat aku nyambung gitu loh, sama apa tiba-tiba aku kok baca apa itu namanya kitab Wahyu gini. Dan aku sendiri ingin menegaskan kembali kayak kita harus lebih menebalkan dan menguatkan iman kita, karena saya mengambil tema itu. Dan yang ingin saya sampaikan, inti dari ayat ini adalah kita harus lebih lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita juga harus, ini wajib sih harusnya, mungkin dari kita semua atau saya juga kadang-kadang malas membaca Alkitab ya. Tapi sekarang saya kayak tertampar juga sama
itu ya kesaksian dan dapat ayat dari kitab Wahyu ini yang membuat saya merasa kayak gitu. Jadi intinya dari kesaksian, bukan kesaksian ya, renungan pada pagi hari ini, dengan pagi pada pagi hari ini ya, yaitu kita harus lebih lagi untuk menguatkan iman kita kepada Tuhan Yesus dengan berawal dari kita membaca Alkitab. Jangan sampai kita telat untuk membaca Alkitab. Kalau misalnya kita telat, tiba-tiba Alkitab sudah dirubah, kita kan nggak tahu. Terus tiba-tiba akhir zaman, I don't know kan. Oke. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan, yaitu kita ingin itu yang ingin saya sampaikan, yaitu untuk kita lebih lagi untuk mempertebal iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita juga harus sering-sering membaca, terutama itu ya, jangan ayat-ayat yang populer aja, kita harus baca dari awal sampai akhir. Terima kasih. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, terima kasih atas berkat rahmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami semua anak-anak-Mu yang telah mendengarkan renungan ini Bapa. Berkati kami semua anak-anak-Mu ini supaya bisa mengambil poin-poin penting dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kami Bapa, dan juga kami bisa berkomitmen sepenuh hati untuk Engkau Bapa, dan percaya lebih lagi dan menguatkan iman kami supaya iman kami semakin tebal di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu, haleluya, amin.